Selamat pagi para sahabat insani inspirasi sabda Allah hari ini. Hari ini Kamis 5 Agustus 2021. Kita kembali untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Mari kita awali permohonan kita pada pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang ada dalam kerajaan surga, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati kami, sehingga kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh melaksanakan serta menghidupnya, khususnya dalam tugas dan pekerjaan kami hari ini. Kami bersyukur atas cinta-Mu, anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Semua doa ini kami aturkan kepada-Mu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, sekiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali akan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabat insani, salam sehat. Sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini, Injil Tuhan yang kita dengarkan hari ini, Yesus bertanya kepada para muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Pertanyaan Yesus kepada para muridnya juga menjadi pertanyaan bagi kita saat ini. Menurut kita, menurut Anda, siapakah Yesus bagi Anda? Pertanyaan ini sangat penting untuk kita jawab masing-masing. Pertanyaan Yesus ini sangat penting untuk kita jawab secara pribadi, dan akan menjadi sangat besar makna dan dampaknya dalam perjalanan hidup kita. Lalu pesan yang kedua dalam Injil hari ini, dalam permenungan saya, Injil hari ini mengajak kita untuk hidup dengan jujur, berkata dengan jujur, dan bertindak dengan jujur. Terkadang orang takut untuk jujur karena takut mengalami penderitaan. Penderitaan seperti apa? Penderitaan kalau ia jujur, ia nanti dikeluarkan. Kalau ia jujur, nanti ia dihukum. Kalau ia jujur, nanti dia akan dikucilkan. Kalau ia jujur, nanti dia akan ditinggalkan. Kalau dia jujur, orang nanti akan berpikiran negatif tentang dirinya. Dan bahkan kalau dia jujur,
dia bisa mendapat celaka, bahkan mungkin dibunuh. Inilah pikiran yang terkadang membuat orang takut untuk berkata dan bertindak dengan jujur. Yesus hari ini berkata dengan jujur kepada para muridnya bahwa ia akan pergi ke Yerusalem, menghadapi banyak tantangan, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, para imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menarik Yesus dan berkata bahwa kiranya Allah menjauhkan hal itu. Yesus berkata jujur kepada Petrus, dan Petrus menarik Yesus. Dia takut mengalami penderitaan seperti yang dikatakan oleh Yesus. Yesus menegur Petrus bahwa engkau menjadi batu sandungan bagiku, hanyalah iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan oleh manusia. Persis di situ, ketika orang mau jujur, bertindak dan jujur, dia takut akan mengalami penderitaan, akan apa nanti yang dipikirkan oleh manusia terhadap dirinya, dan di situ menjadi sebuah penderitaan bagi dirinya kalau dia berkata dan bertindak dengan jujur. Injil hari ini meneguhkan kita bahwa ketika kita berkata jujur dan bertindak dengan jujur, itulah yang dikehendaki Allah. Mungkin akan mengalami penderitaan, tantangan, tetapi ingat kata Yesus, mengalami penderitaan, dibunuh dan dibangkitkan. Saya yakin dan percaya dalam Injil hari ini, ketika kita hidup dengan jujur, berkata jujur, bertindak dengan jujur, kita akan mengalami kebangkitan, kita akan mengalami sukacita, kita akan mengalami kekuatan karena Tuhan menghendaki menyertai kita ketika kita hidup dengan jujur. Lalu pesan yang ketiga dari Injil hari ini mengingatkan kita, ketika ada orang yang sudah berkata jujur, ada orang yang sudah membuka diri, terbuka, dan dia berkata jujur, hendaknya kita tidak menjadi hakim atas orang itu, tapi mari kita menerima mereka. Semoga Tuhan membantu kita. Amin. Mari para sahabat insan, kita tutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu, Injilmu yang baru menjadi kabar sukacita, yang meneguhkan dan menguatkan perjalanan kami, dan semoga menjadi kekuatan bagi perjalanan kami hari ini. Berkatilah saudara-saudari kami yang sedang dalam kelemahan fisik, berkatilah mereka yang senantiasa berbuat baik, dan berkatilah juga mereka yang senantiasa hidup dengan jujur. Semua doa ini kami aturkan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dan turunlah berkat Allah atas para sahabat insani, atas segala pekerjaan kita hari ini, dilindungi, diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan renungan, inspirasi, dan sabda Allah hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Hilarius Jaya. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.